Oke teman-teman, kembali ke channel Arsiket. Jadi di video kali ini saya akan menonton videonya Joen teman-teman ya. Jadi di video Joen ini akan membahas tahapan proses pembangunan teman-teman ya, dari pemasangan boplang, pemasangan fondasi dan langsung finishing teman-teman ya. Jadi sangat lengkap teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung channel Arsiket, jangan lupa di subscribe channel Arsiket dan di share ke teman-temannya, dan jangan lupa di subscribe juga channel Joen teman-teman ya, karena sangat membantu kita ya untuk mengetahui proses dan tahapan pembangunan teman-teman ya, untuk rumah tinggal satu lantai teman-teman ya. Jadi bagaimana prosesnya, langsung saja kita ke videonya, let's go. Nah, jadi ini adalah gambar denahnya teman-teman ya, gambar denah rencana yang akan menjadi gambar 3D. Nah, jadi ini adalah ukuran-ukurannya teman-teman ya. Yang pertama ada carport, masuk ke tengah, ruang tamu, kamar tidur, WC, dan dapur teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ukuran tanahnya ini adalah 6 kali 12 teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya viewnya. Nah, jadi tahapan pertama itu pemasangan boplang teman-teman ya. Jadi boplang ini menggunakan kaso teman-teman ya, sama papan. Untuk kasonya ini yang lancip yang mengarah vertikal, dan papan ini 2 kali 20 teman-teman ya, ditaruh arah horizontal. Untuk boplang ini dipasang keliling bangunan teman-teman ya. Kurang lebih jaraknya 1 sampai 50 cm teman-teman ya. 50 cm sampai 1 meter dari bangunan yang akan kita bangun teman-teman. Nah, fungsinya boplang ini adalah untuk sebagai tumpuan teman-teman ya, tumpuan dari benang. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Benangnya ini adalah untuk menyenter garis as pada bangunan kita teman-teman. Nah, jadi ini semacam mencari grid teman-teman ya, grid atau garis as yang ada pada bangunan itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah pemasangan boplang, lalu pemasangan pedang juga teman-teman, kita sudah mengetahui bangunannya, itu langsung saja kita tahapan galian teman-teman. Galian untuk apa? Untuk fondasi teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya, di video yang dibuat oleh Joen teman-teman. Nah, jadi galiannya ini menyesuaikan dengan grid dan gambar detail fondasi yang kita butuhkan teman-teman ya, yang kita sudah buat. Jadi kurang lebih seperti ini galiannya. Atau pasir teman-teman. Lalu setelah digali, kita langsung saja pasang pasir uruk teman-teman ya, dipadatkan. Fungsinya pasir uruk ini agar permukaan air tanah tidak langsung naik ke atas teman-teman ya. Jadi pasir ini ya sangat berfungsi teman-teman ya, agar air tanah itu tidak langsung naik ke atas teman-teman ya, atau lumpur-lumpurnya itu tidak naik ke atas. Nah, menetralkan lah teman-teman kalau pasir. Nah, setelah diuruk pasir, benangan ini teman-teman ya kita lepas saja. Yang penting boplang ini tidak tergeser-geser teman-teman ya. Kita pasang lagi mal-malan untuk pondasi batu gunungnya teman-teman. Nah, kita pasang mal-malannya lagi seperti bagisting yang ada di video ini teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita pasang di setiap sudut sama pertemuan antara pondasi teman-teman. Nah, lalu kita pasang yang namanya itu batu unstamping teman-teman ya, biasa juga disebut batu kosong. Nah, jadi batu unstamping ini ya fungsinya itu untuk sebagai dasaran teman-teman ya, untuk fondasi batu kali kita teman-teman. Nah, ini sangat berfungsi untuk menyebar beban teman-temannya dari atas ke bawah teman-teman ya. Nah, ini sangatlah bagus ya ini posisinya teman-teman ya. Nah, yang terakhir ini adalah fondasi batu gunung teman-teman ya, atau batu belah teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi itu mal-malannya itu harus presisi dengan bentukan fondasi batu gunung yang kita buat teman-teman, biar mempermudahkan pekerja. Nah, biasanya itu selain dia dipasang bagising seperti ini, biasanya ditarik benang juga teman-teman ya, biar dia presisi dan rapi teman-teman, pemasangannya lurus.
Lalu itu mal-malannya kita buang dulu, lalu kita uruk dengan urugan kembali galian tanah teman-teman ya, jangan urugan pasir, urugan kembalian galian tanah. Setelah kita uruk pondasinya, langsung saja kita pembesian teman-teman. Pembesiannya itu apa? Pembesian slop teman-teman. Jadi untuk slop ini terbagi menjadi dua, tulangan dan begel teman-teman. Jadi untuk tulangannya itu yang memanjang, yang horizontal. Untuk begelnya ini yang seperti cincin teman-temannya. Dia itu kotak atau enggak persegi panjang teman-teman. Nah, jadi kurang lebih animasinya seperti ini ketika dari atas teman-teman. Nah, setelah kita pasang backcasting, langsung saja kita pasang setelah kita pasang pembesian teman-teman ya, langsung saja kita pasang backcasting teman-teman. Nah, backcasting ini ya terbuat dari kaso dan plywood teman-teman. Plywoodnya itu terserah teman-teman mau berapa ya, minimal ya 9 sampai 12 mili teman-teman ya. Jangan terlalu tipis, jangan juga terlalu tebal karena mahal teman-teman ya. Nah, jadi yang dipasang ini yang seperti kayu-kayu ini itu suainya teman-teman ya, kaso. Yang berada di sisi dalam tulangan ini yang namanya itu plywood teman-teman ya, sebagai cetakannya teman-teman, cetakan backcasting. Lalu setelah kita pasang backcasting ini, tulangan kolom praktis itu atau kolom struktur, kalau misalnya di rumah 1 lantai atau 2 lantai, tergantung lah ya teman-teman dari hitungan struktur, itu kita bisa menggunakan kolom struktur atau enggak kolom praktis teman-teman ya, sesuai dengan gambar yang telah teman-teman buat. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang vertikal itu adalah tulangan utamanya, yang seperti cincin itu adalah begelnya teman-teman ya. Ya, kurang lebih menggunakan besi 10 untuk tulangannya, untuk begelnya ya paling besi 8 teman-teman ya, jaraknya 15 atau 10 cm teman-teman ya, sesuai dengan gambar. Setelah ini kita langsung cor teman-teman ya, dicor. Nah, jadi gini teman-teman, sebelum dicor itu usahakan pasang dulu yang namanya beton decking teman-teman ya. Jadi di samping backcasting itu diberi beton decking. Beton decking itu diikat dengan tulangan slop teman-teman ya, agar selimut betonnya itu tercetak dengan sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan teman-teman ya, 2,5 cm atau sesuai dengan standar teman-teman ya berapa. Lalu naik pasangan bata teman-teman. Nah, seperti ini. Batanya naik, lalu jangan lupa kolom praktis ini kita beri backcasting teman-teman ya untuk nyetak. Nah, keunggulannya pemasangan bata duluan baru backcasting itu kita tidak perlu menutup 4 sisi teman-teman ya, kita hanya menutup sisi samping atau pokoknya sisi yang tidak terkena oleh bata teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini viewnya teman-teman. Nah, lalu batu bata merah ini naik teman-temannya sampai dengan ring balok teman-temannya, jika rumahnya itu 1 lantai. Jika rumahnya itu 2 lantai, langsung naik ke balok teman-temannya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, lalu di backcastingin full untuk kolomnya. Habis itu nanti dicor teman-teman ya. Nah, dicor seperti ini. Jangan lupa di tulangannya itu diberi lagi yang namanya beton decking teman-teman ya, atau tahu beton dengan ketebalan sesuai dengan selimut beton teman-teman yang ada di gambar teman-teman. Jadi acuan kita itu adalah gambar teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini kita pasang lagi yang namanya itu sepertinya balok lantai teman-teman ya. Oh, ini dia mau langsung ngecor plat untuk dak teras teman-teman ya. Yang ini balok lantai ya. Jadi itu gini teman-teman, untuk balok lantai ini kalau misalnya dia menggunakan kusen aluminium, itu harus diberi balok lantai teman-teman. Kenapa? Karena itu tekanan dari bata itu sangat besar teman-teman ya. Jadi itu kusen kita akan melendut teman-teman ya. Nah, ini pengecoran atap untuk terasnya teman-teman ya. Plat beton ini ya kurang lebih ketebalannya 10 sampai 12 cm teman-teman ya, menggunakan besi rakitan ya teman-teman. Nah, dipasang lagi dindingnya.
Nah, sebenarnya itu untuk yang posisi cetakan yang tadi yang saya bilang blok rata itu harus pakai balok struktur sih teman-teman ya. Ya kurang lebih 12 kali 15 lah teman-teman ya, agar tidak melendut teman-teman. Lebih bagus. Bisa juga seperti video ini teman-teman ya. Ini lebih menghemat, cuman ya posisi tulangan itu harus pas teman-teman ya. Kalau enggak ya tekanan dari bata ke kolom ke tulangan itu ya tidak kuat teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini pemasangan tulangan ring balok teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Ring balok ini kurang lebih sama kayak slop ya teman-teman ya. Kita pasang dulu tulangannya sama begelnya, lalu kita pasang begisting lagi teman-teman ya. Nah, lalu kita pasang yang namanya kolom sopi-sopi teman-teman ya. Kolom sopi-sopi ini ya mengikuti bentuk atap kita teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya kalau untuk balok lada ini saya lebih prefer menggunakan tulangan seperti slop teman-teman ya, atau ring balok lebih kuat teman-teman ya ketimbang satu tulangan teman-teman. Jadi tapi di video animasi ini ya dia menggunakan tulangan dua tulangan aja, lalu dicor, habis itu atasnya bata teman-teman ya. Sebenarnya sama itu kuatnya. Ya kalau misalnya batanya di atas tidak terlalu tinggi, kalau terlalu tinggi ya pasti bisa-bisa patah teman-teman. Nah, ini topi-topi plat lantai yang dia cor tadi, ini pasti ketebalannya cuma 10 cm teman-teman ya, karena besinya satu lapis. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Terasnya tadi itu dirolak. Nah, habis itu ditimbun lagi. Nah, jadi yang ini itu sebenarnya bagusnya pakai urugan pasir teman-teman ya, jangan pakai tanah uruk, mending pakai urugan pasir lebih bagus teman-teman ya, karena tanah urugan galian tanah yang tadi terus kalau tidak kasih pasir itu biasanya muka air tanah itu akan naik teman-teman ya di atas keramik teman-teman, itu pasti akan terjadi seperti melembab gitu teman-teman ya, jadi catnya itu bisa terkupas teman-teman. Nah, jadi seperti ini viewnya. Nah, dinding sopi-sopinya sudah terpasang. Ini dinding sopi-sopi atau gunung-gunung teman-teman ya. Nah, lalu dicor lagi besinya teman-teman. Nah, ini dia buat ini ya sangat detail ya teman-teman ya, animasi dan 3D-nya teman-teman ya. Nah, jadi itu yang di atasnya jendela itu yang lubang-lubang itu yang mungkin dia mau beri kisi-kisi teman-teman ya. Nah, ini adalah ring balok untuk pembesian sopi-sopi teman-teman ya. Nah, ini sangatlah penting teman-teman ya, pembesian yang berada di atas teman-teman ya, karena biasanya itu ada dia tidak dicor teman-teman ya, tidak beri perkuatan beton teman-teman atasnya, jadi ya kadang-kadang itu lepas. Nah, jadi kalau misalnya dicor seperti ini dia sangatlah kuat teman-teman ya. Ya cuman ya minusnya ya biaya besar teman-teman. Nah, jadi kurang lebih viewnya seperti ini teman-teman ya. Lalu di atasnya itu langsung ditimpa oleh kuda-kuda berjaringan teman-teman ya. Jadi kuda-kuda berjaringan ini adalah kuda-kuda ya teman-teman ya. Biasanya bahannya itu berasal dari kanal C teman-teman ya. Biasanya Tasso 75 lah teman-teman ya. Seperti yang biasa saya buat. Jadi ya kurang lebih seperti ini pemasangannya. Jadi itu jaraknya itu teman-teman biasanya maksimal itu 1,20 meter teman-temannya. Jadi ya kita lihat dulu lah beban yang di atasnya itu apa teman-teman ya. Jangan melebihi 1,20 meter teman-teman jarak kuda-kudanya. Jadi yang dipasang ini adalah rank teman-teman ya, rank A untuk baja ringan teman-teman ya. Jadi rank A ini fungsinya itu sebagai dudukan atap teman-teman ya. Misalnya kita mau pakai atap spandek, atap genteng atau lain sebagainya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya menggunakan atap genteng sih teman-teman ya, saya prepare itu lebih kuda-kudanya itu lebih mepet teman-teman ya, jangan agak renggang. Kalau renggang itu biasanya itu gampang melendut teman-teman ya. Kalau sudah melendut bisa roboh teman-teman ya. Nah, jadi untuk di dalam kuda-kudanya ini sebenarnya lebih baik diberi perkuatan lagi teman-teman ya. Nah, ini atapnya genteng, terus hubungan atapnya juga terbuat dari genteng teman-teman ya, dari beton. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman view animasinya.
lalu diberi lisplang teman-teman. Nah lisplang ini bisa pakai kayu atau GRC teman-teman ya. Kalau GRC dia juga bagus, ada motifnya, terus dia juga tahan air teman-teman ya. Jangan gipsum, kalau gipsum tidak bisa kuat dia sama air teman-teman ya, bisa lapuk teman-teman ya, kalah dia kalau gipsum. Harus pakai GRC teman-teman. Setelah kita memasang atap, kita sudah memasang semuanya, sudah area permukaan bangunan itu yang di sisi bawah itu sudah tertutup teman-teman ya. Jadi tahapan yang selanjutnya itu adalah kita memberi plester teman-teman ya. Kita memasang plester teman-teman ya pada dinding bata kita teman-teman ya, agar tidak keropos teman-teman. Nah jadi untuk plesteran ini ya kita plester dulu sisi luar baru sisi dalam teman-teman ya, seperti video di join ini teman-teman. Nah setelah kita plester semuanya, kita pasang yang namanya rangka plafon teman-teman ya. Nah jadi untuk rangka plafon ini kita menggunakan plafon rangkanya ini kita menggunakan holo 2x4. Terus untuk plafonnya ini biasanya menggunakan plafon gipsum teman-teman ya, tebalnya 9 mili teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah urugan pasirnya ini kita padatkan dulu teman-teman. Lalu setelah kita padatkan semuanya itu keras, kita kasih rantai kerja, lalu kita pasang keramik teman-teman ya di atasnya. Nah cuman kalau misalnya ini tanahnya rawa-rawa atau gimana ya, kita cor juga boleh, tebalnya 10 cm aja, cuman costnya lebih besar teman-teman. Nah jadi teman-teman setelah itu kita pasang keramik teman-temannya di bagian WC teman-teman ya. Nah bagus itu desain pasang keramik itu sampai plafon teman-temannya, jadi full keramik. Nah jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini view dari luar, sudah selesai teman-teman ya, sudah di plester. Habis itu nanti diaci teman-teman ya. Nah habis itu dipasang kusen pintu sama jendela teman-teman. Nah jendelanya ini ya menggunakan aluminium teman-teman ya, zaman sekarang menggunakan aluminium. Nah ini jendelanya kurang lebih seperti ini, bukanya pintunya ke dalam, jendelanya yang di kamar teman-teman. Nah jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini langsung dia cat teman-teman ya, lalu diberi tanaman teman-teman ya. Jadi carportnya kurang lebih seperti ini, jadinya seperti ini teman-teman, diberi pencahayaan dan bagian interior, diberi interior teman-teman ya, seperti kasur, lampu dan lain-lainnya teman-teman. Jadi viewnya kurang lebih seperti ini. Nah viewnya kurang lebih seperti ini teman-teman, view jadinya ya bagus sekali teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Nah jadi seperti ini. Jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di subscribe teman-teman ya, dan teman-teman juga jangan lupa subscribe channelnya Joen teman-teman ya, karena dia sangat membantu kita ini ya teman-teman ya, membuat animasi sangat lengkap dari pemasangan boplang hingga jadi teman-teman ya. Jadi jangan lupa di subscribe channelnya Joen dan subscribe juga channel saya teman-teman ya, dan see you the next video, bye bye.